Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifan Aloliki dari Prodi PAI 6A. Nomor induk mahasiswa 200960117995. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah review materi yang telah disampaikan oleh teman saya Ali Wafa, yang mana judul makalah ini dalam tugas manajemen lembaga pendidikan Islam, judulnya yaitu Sejarah Perkembangan Ilmu Manajemen. Untuk pembahasan lebih lanjutnya akan kami sampaikan pada video berikut ini. Baik, pada pertemuan kali ini yaitu dosen pengampu kita yakni Mr. Fikri Farihin MPDI. Nah, beliau ini mengajar mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam, yang mana daftar isi atau pembahasan yang akan dibahas pada saya yaitu pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dari ilmu manajemen, yang kedua tentang sejarah perkembangan ilmu manajemen, yang ketiga yaitu tentang manajemen aliran klasik. Nah, yang keempat yaitu tentang manajemen aliran hubungan manusiawi, yang kelima yaitu manajemen aliran modern, dan yang terakhir yaitu perkembangan teori manajemen. Ya, langsung kepada pengertian ilmu manajemen. Ada suatu tokoh yaitu Robert Terry ini menyampaikan bahwasanya manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber yang lainnya. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya ilmu manajemen di sini dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Sebetulnya hal ini sudah sering terjadi di kehidupan nyata. Setiap orang juga pasti pernah mempraktikkan ilmu manajemen secara tidak langsung setiap harinya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang sejarah perkembangan ilmu manajemen. Nah, sejarah singkatnya yaitu ilmu manajemen di sini memiliki perkembangan sendiri, sama hanya dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu manajemen memiliki tiga aliran yang sama, saling berusaha dan membantu pimpinan untuk memimpin organisasi dan mengatasi masalah-masalah yang ada. Tiga aliran yang terdapat dalam ilmu manajemen ialah aliran klasik, yang kedua aliran hubungan manusiawi, dan aliran ilmu manajemen modern. Selain tiga aliran tersebut, terdapat beberapa pendekatan dalam ilmu manajemen yang berkembang akhir-akhir ini, yakni yang pertama yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kontingensi. Nah, pendekatan sistem di sini yaitu merupakan keseluruhan atau kesatuan yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan satu sama lain dengan proses yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai suatu prinsip fundamental, pendekatan sistem adalah sangat mendasar sehingga menurut definisi hampir semua fenomena dapat dianalisa dengan sistem. Yang kedua yaitu pendekatan kontingensi atau situasional. Nah, pendekatan ini muncul karena ketidakpuasan atasan atas anggapan keuniversalan dan kebutuhan untuk memasuki lingkungan dalam teori dan manajemen. Pendekatan ini dikembangkan oleh para manajer, konsultan, dan peneliti untuk memasukkan teori-teori manajemen dalam kehidupan nyata. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang manajemen aliran klasik. Apa sih manajemen aliran klasik di sini? Yaitu manajemen aliran klasik adalah aliran yang mendefinisikan manajemen sesuai fungsi manajemennya. Teori manajemen yang memiliki aliran klasik ini menyatakan bahwa manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi yang terdapat pada manajemen. Teori manajemen klasik tak lepas dari birokrasi yang berdasarkan pada dasar
hierarki. Yang kedua yaitu tentang manajemen aliran hubungan manusiawi. Nah, manajemen aliran hubungan manusiawi di sini yaitu aliran pemikiran terhadap teori organisasi yang menyatakan bahwa keberadaan organisasi ini bertujuan melayani kebutuhan manusia. Pelopor aliran ini adalah Chris Agris dan Warren Bennis. Aliran hubungan manusiawi ini berkembang selama periode tahun 1950-an dan 1960-an. Yang terakhir yaitu manajemen modern. Nah, manajemen modern di sini mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi adalah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya. Esensi dari manajemen modern ini adalah yang mengintegrasikan unsur manusia, peralatan, teknologi, dan lingkungan, di mana kunci keberhasilannya yaitu terletak pada unsur manusia gitu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan teori manajemen. Nah, di sini proses perkembangan teori manajemen itu terus berkembang hingga saat ini, yang mana dapat kita lihat dari 5 sisi. Yang pertama yaitu dominan, yaitu aliran yang muncul karena adanya aliran lain. Pengkajian dari masing-masing aliran masih dirasakan bermanfaat bagi pengembangan teori manajemen. Yang kedua yaitu divergensi, yaitu di mana ketiga aliran masing-masing dikembangkan sendiri-sendiri tanpa memanfaatkan pandangan aliran-aliran lainnya. Yang ketiga yaitu konvergensi, yang menampilkan aliran dalam bentuk yang sama sehingga batas antara aliran menjadi kabur. Perkembangan seperti inilah yang sudah terjadi sekalipun bentuk pengembangannya tidak seimbang karena masih terlihat bentuk dominan dari satu madhab terhadap madhab yang lainnya. Yang keempat yaitu sintesis, yang mana berupa pengembangan menyeluruh yang lebih berintegrasi dari aliran-aliran seperti yang kemudian tampil dalam pendekatan sistem dan kontingensi. Yang terakhir yaitu proliferasi, yaitu merupakan bentuk perkembangan teori manajemen dengan munculnya teori-teori manajemen yang baru yang memusatkan perhatian kepada suatu permasalahan manajemen tertentu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang sejarah perkembangan ilmu manajemen. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.